Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Menghargai Kante, menghargai pertahanan. Begitulah judul di beberapa media yang mewarnai pemberitaan bola. Mencatnya nama Kante dari laga Final Champion 2021 adalah penggambaran terbaik tentang permainan tim yang imbang. Jika selama ini pemain terbaik datang dari lini penyerangan dengan melihat gol, assist, atau keterlibatan gol, maka gelandang bertahan dari Chelsea ini mendobrak penilaian tersebut, bermain dalam sunyi. Tembok pertahanan Chelsea tidak mudah dibobol karena penjagaan nomor punggung 7 dengan tugas tambahan sebagai gelandang penyerang. Kante bisa juga berubah menjadi pemberi umpan-umpan jitu untuk membantu penyerangan. Maka, Player of the Year adalah trofi yang wajar ia angkat dengan kepala mendongak dan dada terbusung. Tapi Kante, meski berkontribusi besar, ia dikenal sebagai pemain yang rendah hati. Tak banyak yang tahu, sikap ini adalah hasil dari perjalanan hidupnya. Ya, Kante, petarung dengan seni bertahan adalah pribadi yang menarik dan tidak menjadi jagoan lapangan hijau begitu saja. Beginilah transformasi Kante dari seorang pemulung menjadi seorang pemain yang diperhitungkan. Lahir dengan nama N'Golo Kante tahun 1991 di Paris. Kante sejak usia 11 tahun ditinggal meninggal oleh ayahnya. Sejak itu, ia menjadi anak dengan pundak penopang beban keluarga. Tumbuh di pinggiran kota Paris yang kecil dan padat, Rueil-Malmaison. Ia menyatu dengan lingkungan para pekerja keras. Kante kecil hingga remaja adalah seorang pemulung, mengumpulkan limbah dan sampah untuk dibawa ke perusahaan daur ulang. Hingga ia dikenalkan pada sepak bola oleh sampah-sampah Piala Dunia 1998 yang digelar di Perancis. Memulung sampah di stadion adalah cerita yang berbeda baginya. Ketakjubannya melihat keterlibatan para imigran yang memperkuat skuad Perancis seperti Zinedine Zidane, Lilian Thuram, dan Patrick Vieira membuatnya ingin menjadi pesepak bola. Tak lama setelah Piala Dunia 1998, ia bergabung ke Akademi Sepak Bola yang ada di pinggiran barat Paris, JS Suresnes. Menonjol dalam tim. Kala itu Kante masih diragukan karena perawakannya yang kecil. Tapi kekurangannya tersebutlah yang mendorongnya untuk belajar keras. Bagaimana menjadi gelandang dengan tubuh yang mungil. Kante pun makin berkembang. Ada satu hal yang menarik dari Kante remaja yang tak berubah hingga saat ini, yakni selalu menghindari perayaan kemenangan tim tiap ada kejuaraan. Setelah bermain di tim lokal pada tahun 2010-2012, Kante bergabung dengan Boulogne. Meski menjadi tim cadangan, ia berhasil memberi kesan tersendiri. Ini adalah debut profesionalnya. Dan tanggal 10 Agustus 2012 adalah tanggal cetak gol pertamanya di Championat Nasional. Sukses memperkuat skuad Boulogne dengan pundi-pundi keuangan mulai dikumpulkan. Tahun 2013, ia bergabung dengan Cannes dengan total 38 pertandingan yang ia ikuti. Tahun 2015, ia ditransfer ke Leicester City dengan kontrak 4 tahun dan biaya yang diduga sebesar 8 juta euro atau sekitar 137,7 miliar. Permainannya di Leicester yang konsisten dan mengesankan dalam menciptakan sejumlah tackle dan intercept mendapat pujian. Hingga ia pun dipanggil untuk menggunakan seragam timnasnya Prancis. Tahun 2016, ia debut di timnas melawan Belanda. Kante makin cemerlang dan mulai dikenal dunia sebagai salah satu gelandang terbaik. Dianggap sebagai pendukung utama dalam kemenangan di Liga Primer Inggris. Leicester malah merosot tajam setelah ditinggalkan Kante pada musim 2016-2017 karena dianggap sebagai gelandang terampil yang tidak tergantikan untuk beberapa waktu. Perjalanan Kante berlabuh di Chelsea pada tahun 2016, menandatangani kontrak sebesar 32 juta pound sterling atau sekitar 641,9 miliar. Hidup Kante perlahan lepas dari kemiskinan dan dimulailah Kante perlahan meraih popularitasnya. Debut kompetitifnya pada bulan Agustus 2016 melawan West Ham. Ia bermain sangat bagus. Meski mendapatkan kartu kuning, ia sukses membawa Chelsea menang 2-1. Lalu ia pindah ke London dan berhadap-hadapan dengan mantan skuadnya Leicester dan menang 3-0. Tahun 2018 dengan seragam Le Blues, ia membawa timnasnya sebagai juara di Rusia dengan menaklukkan Kroasia di laga final. Namun kebiasaannya menjadi yang belakangan merayakan kemenangan tim masih sama.
terlihat saat ia menjadi pemain terakhir yang mengambil foto bersanding dengan trofi Piala Dunia. Di lapangan, Kante adalah petarung, tidak sekedar jago. Ia selalu terlihat berlari mengitari seluruh wilayah tengah. Di sepanjang pertandingan, ada satu candaan dari pemain yang menggambarkan kerja keras Kante sebagai gelandang, yakni jika dunia diliputi 70% air, maka 30%-nya adalah Kante. Maka wajar saja ia tiba-tiba dibanjiri penghargaan. Permainan yang konsisten dan terampil membuat L'Équipe menempatkannya di urutan ke-6 sebagai pemain terbaik di dunia pada akhir tahun 2016. Setahun kemudian, di bulan Maret, kembali ia terpilih menjadi pemain terbaik dengan cetakan gol satu-satunya saat bermain di Piala FA melawan MU. Tidak berhenti di situ saja, Kante makin diperhitungkan. Bulan April di tahun yang sama, Chelsea yang masuk dalam daftar tim terbaik, membawa namanya masuk dalam daftar pemain terbaik versi PFA dan pemain terbaik Liga Primer Inggris. Dan Oktober 2017, Kante masuk nominasi Ballon d'Or. Gelandang ini bisa saja dikenal sebagai pemain yang keras di lapangan. Namun di luar lapangan, Kante is a Kante, yang murah senyum, ramah dan bersahaja. Tidak hanya itu, di sela-sela istirahat latihan dan bertanding, ia masih menyempatkan diri untuk menunaikan ibadah sholat, seorang muslim yang taat. Senyum yang sering diumbar-umbar itu bahkan dianggap sebagai satu-satunya ekspresi yang ia punyai, karena banyak pengakuan dari sesama pemain bahwa ia jarang sekali terlihat marah atau murung. Kante bahkan diakui menolak memalsukan laporan penghasilan untuk menghindari pajak yang besar. Lalu, beredar dua kisah bersahajanya si Kante yang dilansir dari berbagai sumber. Kisah pertama saat Kante diajak berfoto oleh penggemar Arsenal yang ia kalahkan. Namun ia tidak menolak, dan sebelum berpose bersama, ia meminta maaf kepada penggemar tersebut atas kekalahan yang dialami Arsenal. Kisah kedua terjadi saat ia ketinggalan pesawat ke Paris untuk memperkuat Chelsea saat melawan Cardiff City. Saat ke masjid untuk sholat, ia bertemu dengan penggemar Arsenal yang lainnya, yang kemudian mengajaknya bertandang ke rumah. Tak ada penolakan, bahkan Kante bermain game dan makan malam bersama dengan penggemar tersebut. Mengutip Libero, permintaan Kante tidak terlibat dalam pengaturan perencanaan pajak. Diyakini telah membuat pemain itu kehilangan banyak uang. Tapi tentu saja itu bukanlah masalah. Dan begitulah adanya Kante. Rekannya di timnas Prancis ataupun di Chelsea tak pernah meragukan kisah bersahajanya Kante, meski mereka tak ada di tempat. Karena itu adalah Kante, sosok yang sederhana, bersenyum manis, tidak curang, taat beragama, rendah hati, pekerja keras. Diperkirakan memiliki kekayaan bersih mencapai 25 juta pounds atau sekitar 501,7 miliar rupiah. Ia lebih memilih mobil Mini Cooper bekas untuk membawanya kemana-mana. Kante adalah pemain yang bertanding menggunakan seni bertahan yang senyap namun kuat. Kante adalah pribadi yang bersahaja, yang memilih merayakan kemenangan di pojok ruangan. Kante adalah sosok yang sederhana, dengan senyum yang diumbar manis dari sudut lapangan. Kante is Kante, dan 90 Minutes ikut berbangga telah mengulas tentangnya. Sampai jumpa di ulasan selanjutnya tentang pemain-pemain terbaik di jajarannya. Salam olahraga.